Sebenarnya. Hai. Honsatsu Honyaku. Wah, belajar sendirian nih jadinya Yuvita, nggak apa. Lanjut ya. Iya, selesai apa-apa. Oke. Ah, kalau partikel kesulitan nggak Yuvita? Partikel, ngebedain partikel. Iya, selesai masih agak-agak. Mm-mm. Boleh lah. Iya, maksudnya gitu selesai. Mm-mm. Boleh kali ya kita ini ya belajar tentang partikel kali ya. Boleh, Jadi selesai boleh. partikel terus nih hari ini maksudnya gitu. Oh, boleh selesai. Mm-mm. Langsung pakai ID-nya aja kali ini. Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Kelihatan di layar? Kalau kurang gede bilang ya. Ada selesai ada. Hmm. Boleh di zoom. Zoom. Cukup? Kelihatan? Boleh boleh. Oke. Selesai. Oke. Oke, jadi buku aslinya itu sebenarnya yang ini. Nah, bukan. Nah, ini buku aslinya nih. Seperti itu. Jadi buku asli dari Jepang sih sebenarnya ini. Jadi dia cuman terjemahannya Inggris, Mandarin, Vietnam seperti itu. Jadi ini buku untuk pelajarin khusus partikel doang. Jadi di sini nggak ada ngebahas apa-apaan lain selain belajar partikel gitu kan. Seperti itu. Jadi pertama kita Oh, akan belajar tentang partikel, gimana sih cara bedain wa sama ga, nanti ga sama o gitu kan, seperti itu, ni sama d seperti itu ya. Oke, dan lain-lain, nah itu semuanya sampai kelar seperti itu. Oke, nah seperti ini ya kan. Nah ini pokoknya semuanya saya cuman nyalin sih sebenarnya, nerjemahin lah ke bahasa Indonesia jatuhnya nih yang saya bikin ini kayak gitu. Nah oke. Jadi kenapa harus belajar partikel gitu kan sebenarnya? Karena kalau di buku Minami Nihongo sebenarnya cukup sih sebenarnya, tapi kalau jarang latihan nanti si muridnya nanti akan lupa lagi, kalau ataupun kalau nggak bikin catatan sendiri gitu ya di buku catatan masing-masing gitu ya. Kayak nanti gua apa, ga apa, jadi lupa. Kalau di sini boleh kamu sambil nyata sendiri seperti itu gitu kan. Nanti mungkin hari ini wa sama ga dulu kali ya seperti itu, atau ga sama o juga oke. seperti itu. Karena panjang nih, ada 10, ada 10 lah pokoknya nih perbandingannya gitu kan. Tapi lengkap, jadi sangat-sangat recommended untuk dibaca sebenarnya.
dan dikerjain latihan soalnya di sini seperti itu. Jadi partikel itu ketika orang Jepang mendengarkan partikel yang salah gitu, kita salah bikin partikelnya seperti itu. Jadi bayangan yang ada di kepala orang Jepang atau orang yang udah belajar bahasa Jepang gitu lama pasti jadi agak beda gitu, seperti itu Ini juga bayangannya. beda. Seperti itu contohnya nih ya kan. Jadi ada contoh saya tidur di bus gitu kan, ini seperti ini. Nah kemudian mungkin seperti ini gambarnya ya. Jadi ada orang ketiduran di dalam bus sama di atas bus gitu kan. Seperti itu. Nah, kalau kamu mau bilang kalau kamu lagi tidur di dalam bus, ketiduran gitu di dalam bus, pakainya partikelnya D. Seperti itu. Kalau kamu partikelnya ni gitu kan, walaupun ni itu sebenarnya nanti di sini juga akan dikasih tahu bahwa ni itu sebenarnya bisa buat tempat gitu, tapi tempat yang bagaimana seperti itu kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di sini ni itu lebih ke jadiin alas buat tidur seperti itu. Basuni neteiru gitu kan. Jadi tidur di atas bus jatuhnya seperti itu. Kalau basude neteiru berarti dia tidur di dalam bus. Nah, tidur di bus gitu kan. Seperti itu. Itu perbedaan pertamanya Beda ya. sensei. Ya. Seperti itu. Normalnya kan orang tidur di bus ya di gambar yang kiri nih, yang di tanda centang ini seperti itu. Ya kan, nggak mungkin tidur di atas bus begini kan. Oke, ini penjelasannya gitu kan. Kalau tidur di kasur nih kayak gini, bedoni neteiru, nah itu benar. Atau tidurnya ketiduran di lantai gitu kan. Yuka nih, ini yuka lantai ya. Yuka nih neteiru, ketiduran di lantai gitu kan, misalkan habis main kecapean seperti itu. Atau tidur di sofa nih neteiru, nah seperti itu. Oke, itu baru ni sama dek dulu tuh sebagai contoh awal gitu, maksudnya untuk memperkenalkan gitu kan, bahwa oh ternyata kalau pakai partikel ternyata salah gitu kan, yang dianggapan orang Jepang seperti itu. Oke, jadi di Jepang sendiri itu gitu kan, mereka belajarnya waktu sekolah dasar gitu kan, mereka diperkenalkan namanya ada dua tuh partikel dalam bahasa Jepang, yaitu kakujoshi sama kakari joshi seperti itu. Jadi ada dua grup gitu kan, dua grup partikel seperti itu ya kan. Kalau yang grup yang pertama nih, yang ini boleh ditulis, ada partikel ga, ada partikel o, ada partikel d, partikel ni, partikel e, kara, made, to, yori, no. Nah ini biasanya menempel di belakang kata benda untuk memperjelas hubungan antara kata benda dengan predikat seperti itu. Jadi dia selalu ada di belakang kata benda biasanya seperti itu. Oke, bisa lanjut? Oh, bisa sensei. Oke. Nah ini ada contohnya nih. Fuyu yasumi ni shimashita. Ada tomodachi to shimashita. Ya kan, Fuyu yasumi ini liburan musim dingin seperti itu. Kalau tomodachi kan teman. Nah ini maksudnya nih di bawah nih saya udah terjemahin sih seperti ini. Jadi Sensei, dalam satu kalimat begitu boleh nggak DP DP boleh nggak DP itu partikelnya kayak dua gitu sensei? Oh, partikelnya kayak, double. nah begitu sensei. Iya, bisa. Oh bisa Bisa ya aja. sensei. Iya, Jadi maksudnya kayak gini nih, dalam satu kalimat kalau partikelnya misalkan ada dua partikel yang sama, boleh nggak gitu ya? Sensei. Boleh, bisa, tergantung nanti konteksnya apa yang dijelasin seperti itu. Oh, tapi bisa ya sensei kalau Bisa. Kalau kalimatnya panjang bisa seperti itu, kayak gitu. Mungkin kalau contohnya
atau buku-buku yang yang panjang sih mungkin ya, seperti ini, kayak gini nih, penjelasannya panjang. Nah ini kan akan variasi ya, beragam gitu ya yang dijelasin ya, seperti ini wa gitu kan. Kemudian nanti ada ni seperti ini nih, ni-nya 2 kali nih kalau kamu langsung aware nih ya kan. Ini tiba-tiba di sini nih lagi gitu. Ini bisa seperti ini, nggak ada masalah, karena nanti akan menjelaskan hal yang berbeda seperti itu, kayak gitu. Fungsi apa ya Sensei? Hah? Partikel ni tadi untuk apa ya Sensei? Partikel ini nanti akan macam-macam bentuknya, seperti itu. Ini nggak bisa, ini nggak bisa di search, ya udahlah, nanti mesti ke sini. belum ada nih saya, tapi kita coba ini deh, kalau nggak biar kita langsung skip kali ya ke partikel ini ya gitu. Ya boleh. Ini sih ada video dari YouTuber juga soalnya yang ngebahas tentang itu, tapi di YouTube-nya dia kayaknya udah di take down kayaknya. Nih coba nih kita sambil dengerin aja nih, penjelasan dia bagus banget sih gitu. Saya juga sambil dengerin YouTube-nya dia soalnya, tapi di YouTube-nya dia udah nggak ada. Nih bentar. Tentang nih nah ini ni sama D nih ya. Iya. Pertama, kono hoteru nani-nani restoran ga aru. Yang kedua, kono hoteru nani-nani kekkongshiki ga aru. Partikelnya ni atau D. Oke, udah ya. Saya kasih tahu jawaban yang tepat adalah kono hoteru ni restoran ga aru. Di hotel ini ada sebuah restoran. Sedangkan yang kedua, kono hoteru de kekkongshiki ga aru. Di hotel ini ada upacara pernikahan. Kekkongshiki itu upacara pernikahan ya, wedding ceremony. Jadi kalau yang sebelah kiri itu hanya menyatakan keberadaan aja. Di hotel ini ada restoran. Sedangkan yang sebelah kanan ini menyatakan adanya sebuah kegiatan. Kegiatan upacara pernikahan. Makanya pakai partikel D. Jadi beda. Meskipun sama-sama keberadaan, yang sebelah kanan ini ada kegiatannya ya. Pakai partikel D. Oke, jadi perbedaan antara partikel ni dan D itu seperti ini. Kalau partikel ni, dia itu menempel pada sebuah tempat dan tidak bergerak. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi dia nempel ya. Sedangkan partikel D, dia bergerak di dalam sebuah tempat. Atau bisa juga digunakan ketika ada sebuah acara, kegiatan, atau sebuah kejadian. Jadi dua di sini ya, poin yang perlu diperhatikan. Bergerak dalam sebuah tempat, kayak di ilustrasi bawahnya ini. Dia itu ada di dalam sebuah tempat, terus gerak. Ini bayangannya gerakannya kesana kemari gitu ya. Tapi ya nggak harus kesana kemari kayak gini. Intinya melakukan sebuah kegiatan lah di situ. Misalnya makan, kerjain PR, nonton ya. Itu sebuah kegiatan, meskipun kalau nonton kan diem aja ya. Nggak ngapa-ngapain, cuma nonton. Tapi itu merupakan sebuah kegiatan atau ya kayak bergerak di sebuah tempat. Nah kalau udah paham teori ini, berikutnya coba teman-teman kerjakan dua soal berikut ini. Yang sebelah kiri, kosaten nani-nani jiko ga atta. Sebelah kanan, kosaten nani-nani kombini ga aru. Kosaten itu perempatan, jiko kecelakaan. Jadi sebelah kiri itu terjadi kecelakaan ya di perempatan. Sedangkan sebelah kanan di perempatan ada minimarket. Kira-kira partikelnya yang mana? Yang mana tuh partikelnya?
itu ya sensei ko koketen de itu Kosaten itu perempatan kalau kasaten kosaten. kasaten de jiko ga ata itu pakai de ya sensei de apa Kosaten nani kosaten de jikoga ata, yang kecelakaan mobil tuh dia pakai D. iya sensei Kalau yang cuman ada konbini kosaten konbini yang ini di kanan kosaten ni pakai ni sensei kosaten ni konbini ga aru. Jadi di perempatan ada Indomart, Alfamart gitu, konbini gitu ya. Seperti itu. Iya, benar. Jadi Kenapa? cuma kayak diam gitu sensei. Iya, kalau sesuatu yang nggak bergerak, diem doang di tempat, pakai ni. Gitu. Tapi kalau misalkan kecelakaan kan sebenarnya tadinya ada kegiatan kan. Gak mungkin tiba-tiba kecelakaan gitu kan. Gak mungkin. Pasti sebelumnya ada mobil melaju kenceng gitu kan. Nah, seperti itu. Terus ada kejadian. Nah, kejadiannya itu kan ya si Jiko kecelakaan itu gitu, ketabrak gitu. Oke, kita dengerin lagi. Oke, sudah ya. Saya kasih tahu aja, jawaban yang tepat adalah yang sebelah kiri, kosaten de jiko ga atta. Sedangkan sebelah kanan, kosaten ni konbini ga aru. Oke, yang pakai partikel ni berarti kombininya itu nempel ya di situ. Kosaten ni konbini ga aru. Sedangkan de ada sebuah kegiatan, kejadian, peristiwa ya. Jadi dia itu nggak diem, tapi ada pergerakan di situ. Makanya ketika mau bikin kalimat di perempatan ada kecelakaan atau terjadi kecelakaan, pakai partikel D. Di sini saya ingin menambahkan mengenai beberapa kosakata yang mengandung sebuah pergerakan di dalamnya. Contohnya seperti shiai, pertandingan, kemudian kaji, kebakaran, happyo, presentasi, taikai, kompetisi, kemudian shikeng, ujian, party, pesta, olimpiku, olimpiade, dan masih banyak kosakata lainnya ya. Ini hanya beberapa contoh saja yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau mau ngomongin ada pertandingan, kebakaran, presentasi, itu pakai partikel D. Oke, berikutnya kita latihan mengerjakan soal. Buat teman-teman yang mau ngerjain, coba di pause dulu ya, kerjain dulu. Jawaban yang tepat partikel ni atau D. Saya mulai dengan kalimat. Nah, cobain kerjain dah. Nomor 1 kira-kira apa tuh? Kalau nggak tahu kosakatanya, kabarin. Yasui hoteru, nani tomarimas. Udah paham artinya? Bahasa Indonesianya? Apa liburan di hotel ya sensei? Yasui hoteru berarti Yasui kan murah. Oh, Yasui. Mungkin nggak, mungkin kekecilan kali ya itu furigananya. Yasui hoteru. Kemudian tomarimas. Tomarimas itu apa ya sensei? Baru dengar. Ya, bentar. Tomarimas. Nah, ini tomarimas yang ini nih. Tomarimas menginap di hotel. Tomaru. Oh. Berarti kira-kira apa tuh tadi? D, partikelnya D ya sensei? Yasui hoteru nani tomarimas. Nah, artinya apa jadinya? Bahasa Indonesianya apa? Yasui hoteru apa tadi? Hotel yang murah sensei? Hotel murah? Hotel yang murah. Tomarimas apa? Menginap di hotel yang murah. D atau ni? D ya sensei? Itu ni sih. Oh nih, kenapa nih? Kenapa nih? Karena dia menginap sensei. Atau? Karena kalau tidur, walaupun itu tidur adalah sebuah kegiatan gitu ya, tidur kegiatan sebenarnya kan. Tapi kita kan nggak bergerak. Ya saya ya pasti akan di dalam hotel gitu doang kan.
Oke, coba ya kita dengerin karena dia bahas sih satu-satu sih. Oke, ya. Kita coba dengerin penjelasannya. Yang nomor 1. Yasui hoteru nani-nani tomarimasu. Tomarimasu itu artinya menginap. Jadi nginap di hotel murah. Partikel yang tepat adalah ni. Yasui hoteru ni tomarimasu. Jadi di sini bayangannya kita nempel di situ. Ketika kita menginap atau misalnya nanti tinggal ya, itu pakai partikelnya ni. Hoteru ni tomarimasu. Jakarta ni sundeimasu. Itu kan bayangannya kita nempel di situ, nempel di Jakarta. Kemudian yang kedua, Ya, seperti itu. Karena nempel kitanya di hotel. Oh, gitu ya, Sensei. Menginap di hotel atau nanti mungkin ada misalkan tinggal kan sumimas, sundeimas gitu kan. Manado ni sundeimas seperti itu kalau Yuvita gitu kan. Tinggal di Manado. Nah, seperti itu pakai Iya. ini partikelnya. Oh, jadi dia menempel ya. Oh, Iya. Oke, coba ya tapi nomor. dia kayak lebih menunjukkan keberadaannya Sensei atau apa ya Sensei? Bisa menunjukkan keberadaan juga bahwa kita menginap di hotel itu bisa juga. Kayak misalkan Manado nih Sundaimas kan menunjukkan keberadaan Yuvita tinggal di Manado gitu kan, seperti itu. Itu Sensei. Nah, seperti itu. Memang menunjukkan keberadaan bisa sama. Kayak gitu. Oh, iya. Oke, yang nomor 2 gimana? Kosakatanya ini nggak kesulitan nggak? Kotobanya? Ini yang pertama ya Sensei. Apa itu? Kan Apanya? Takujino Takushi no Naka. Naka apa Naka? itu Tahu? Kalau nggak tahu kita cari. aduh lupa. Nggak apa-apa. Banyak kosakata baru pasti. Karena ya memang belum dipelajari aja. Di ini. Naka. Ini Naka nih. Naka itu di dalam. Takushi no Naka berarti? Oh, di dalam taksi ya Sensei? Ya, di dalam taksi. Nah, kalau ada tanda kurung kayak begini nih, ya kan? Tanda kurung, tutup kurung itu maksudnya ada sebuah percakapan, ada conversation di situ. Ada misalkan ada perintah atau apa seperti itu. Dalam hal ini sumimasen, koko nani tomete kudasai. Nah, ini artinya apa? Kalau tomete tahu? Aduh, lupa. Kalau tomete stop gitu. Jadi ini nih, kelihatan tomeru? Ada Sensei. Artinya berhenti. Sumimasen, koko nani tomete kudasai. Artinya apa tuh? Berhenti di sini Sensei. Maaf. Tolong berhenti. Maaf, tolong berhenti di sini. Karena misalkan, gimana? Berarti dia pakai partikel D ya Sensei? Atau D? Karena apa? Kenapa pakai D? Karena ada kejadian peristiwa lagi. Ada aktivitasnya kayak. Iya, karena kan logikanya kita di dalam taksi nih, Yuvita di dalam taksi. Terus nyuruh sopir berhenti kan, lagi naik taksi. Maaf Pak, nanti berhenti di sini ya gitu. Nah, kan nggak mungkin tiba-tiba ngerem mendadak kan mobilnya. Iya, Nah itu harus ada, mesti nginjak rem dulu, mesti kasih sen dulu, misalkan ke kiri atau ke kanan berhentinya di mana gitu kan. Seperti itu, ada kegiatan kan.
Nggak mungkin kayak tadi hotel kan. Kalau hotel kan kita bener-bener, kalau walaupun kita mungkin naik turun hotel, tapi kan tetap kuncinya di dalam hotel itu doang gitu kan. Nah, Nggak beda keluar kalau ya. di yang taksi, di dalam taksi kita bergerak gitu kan, disuruh berhenti di sini gitu kan. Ya udah gitu kan. Mesti ada kegiatannya dulu, aktivitas dulu seperti itu. Kalau pakai ini harusnya sih nggak bisa ya. Nggak mungkin tiba-tiba mobilnya berat dari kecepatan sekian kilometer per jam tiba-tiba langsung nol gitu berhenti. Kayaknya susah banget gitu kan. Seperti itu sih. Oke, kita lanjutin. タクシーの中 di dalam taksi ceritanya. すみません、ここ何々止めてください。止めてください, tolong berhentikan ya. Ini misalnya ketika nyuruh driver untuk berhenti di sini ya. Nah, pakai koko ni atau koko de. Oke, jawaban yang tepat adalah koko de, tapi bisa juga koko ni. Secara umum, kebanyakan orang pakai partikel de. Koko de tomete kudasai. Yang ada di kepala ketika kita mendengar koko de tomete kudasai itu adalah kita memberhentikan mobil ya. Jadi untuk memberhentikan mobil itu kan harus minggir dulu, kemudian injek rem. Jadi di bayangan kita itu adalah sebuah kegiatan memberhentikan mobil. Sedangkan kalau pakai partikel ni, di dalam kepala kita itu nggak ada bayangan yang seperti itu. Kokonya di sini hanya sebagai titik atau sebagai tempat di mana mobil tersebut nempel di situ. Ya mungkin untuk sementara ya, nggak seterusnya. Kemudian kalimat yang ketiga. Oke, lanjut tuh. Kalimat ketiga gimana jadinya? Hikoki. Hikoki itu pesawat terbang. Kemudian Ichijikang. Ichijikang apa? Ichijikang gurai. Yang ini kelihatan kanjinya udah Nemashita. Nemasta. Ya itu. Nemasta. Nemasta apa? Istirahat. Nemas. Tidur. Tidur. Hikoki nani ichijikang gurai nemasta. Berarti gimana tuh artinya? Bahasa Indonesianya dia mau bilang apa? Pesawat tidur. Pesawat berhenti lagi. Gurai, apa ya gurai sih? Gurai itu kira-kira. Ichijikang gurai itu kira-kira sejam gitu maksudnya. Sekitar. Terjemahinnya dari belakang tuh. Karena ini kan kita lagi ngomongin partikel ni sama partikel D. Nggak ada partikel wa di sini nih. Sama sekali nggak ada wa nih di sini. Jadi pasti nerjemahinnya dari belakang, gitu kan? Udah masih ingat kan? Oh iya, masih ingat. Cara nerjemahin kalau nggak ada partikel wa, nerjemahinnya dari belakang. Nah, coba terjemahin ke Indonesia gimana kira-kira? Tidur kira-kira sejam di pesawat. Nah, seperti itu. Oh, jadi berarti ada orang yang sudah di dalam. Iya. Emang tadi kiranya apa? Kirain tadi sensei itu pesawatnya berhenti apa? Kayak istirahat begitu dan sensei. Oh, enggak lah. Berarti Oh, apa? Ini. Ayo, D apa nih? D ya sensei D. D. Ya memang betul sih D sih. D. Kenapa? Karena kan tidak menempel sensei, dia kan akan ada aktivitas kan cuma 1 jam, jadi mungkin seterusnya masih ada gitu. Karena kan misalkan pesawatnya gerak terus kan? Ya itu nih sensei. Iya, pesawatnya jalan Berarti D terus. ya sensei. Hikoki de ichijikang gurai nemashita. Walaupun dia memang tidur sih, ya kan? Tapi mirip kayak hotel kan? Tadi kan Iya, nginep sensei, di bener. hotel tuh, tapi hotelnya kan nggak gerak. Hotelnya kan terus di situ terus kan?
Nah, mungkin bangunannya tiba-tiba berubah gitu kan, gempa bumi kali mungkin. Nah, kalau pesawat terbang kan udah pasti logikanya pesawat terbang kita ketiduran di pesawat nih, kita kan sejam. Ya misalkan dari Manado ke Singapura gitu sejam kan, udah nyampe Singapura tuh pesawat terbang gitu kan maksudnya, seperti itu. Kayak Oh, gitu, iya ya kan. selesai. Kayaknya lebih cocok deh. Oke, kita lanjutin lagi dengerin. 飛行機何々1時間ぐらい寝ました。Tidur selama kurang lebih 1 jam di pesawat. Kayak gimana ini partikel D atau ni? Sama kayak yang tadi di awal ya. Yang tepat adalah hikoki de. Jadi bukan hikoki ni ya. Kalau hikoki ni nanti pesawatnya jadi pengganti kasur. Hikoki de 1 jikan gurai nemashita. Meskipun misalnya ketika tidur itu kan kita nggak bergerak ya. Tapi itu merupakan salah satu bentuk kegiatan yang kita lakukan di dalam sebuah tempat. Katakanlah di sini pesawat. Kemudian yang keempat, Nah, seperti itu. Soalnya kalau hikoki nih, nanti kayak yang pertama tadi kita belajar tuh. Kamu tidurnya di atas jadi pesawat. Iya. Iya, Oh, iya betul. sih. Seperti itu ya. Jadi udah mulai dapet nih ya bedanya D sama Ni nih, ya kan? Udah. Ya, oke lanjut tuh yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 itu konteksnya adalah Isha itu dokter, Ishaga Byoki no Hitoni. Jadi si dokter ngomong ke pasiennya gitu, pasiennya yang lagi sakit gitu kan. Nah itu seperti itu, si dokter ngomong ja onaka o mimaskara, ya kan, onaka o mimaskara kono beddo nani nete kudasai. Onaka itu perut, karena kan mau periksa orang sakit tuh dokter, makanya dia nyuruh karena dia mau lihat perutnya gitu kan. Biasa kita diperiksa perut gitu kan kalau kita ke dokter gitu kan. Kono bedo nani nete kudasai. Nah kira-kira apa tuh partikelnya? Bedo tempat tidur, kasur gitu ya. Kono bedo nete kudasai. Ini ya sih. Nih. Kenapa Dia nih? tidur di atas. Yang Peter nangkep sih karena dia tidur di atas kasur sih. Oke. Oke, kita lanjut langsung 5 deh. Gimana? 5 gimana? 5 Nihong nainani seikatsu shiteimasu. Nah, apa tuh? Nomor 5 partikelnya. Seikatsu. Seikatsu. Itu kan Seikatsu Teimas itu apa tadi Sensei? Itu apa sih? Seikatsu itu hidup. Hidup yang hidup. Seikatsu shiteimasu itu bentuk dari kalau shiteimasu itu bentuk sedang berlangsung gitu. Sedang terjadi. Jadi seikatsu shiteimasu itu maksudnya ya dia lagi hidup di Jepang gitu saat ini. Ima itu saat ini Ima. Saat ini lagi hidup di Jepang gitu, lagi tinggal di Jepang gitu. Seperti itu. Kira-kira apa tuh partikelnya? Partikelnya ni ya Sensei. Ya, Nihong ni seikatsu shiteimasu gitu. Walaupun mungkin Jepangnya kan luas gitu kan, tapi kan dia tetap ada di Jepang seperti itu. Oke, yang nomor 6. Kazoku keluarga. Kazoku to ishoni. Apa tuh? Ikebukuro. Ikebukuro itu nama tempat di Tokyo. Nama kota nama kayak Shinjuku gitu. Ikebukuro. Ikebukuro Sundaimas. Jadi bersama keluarga tinggal di Ikebukuro gitu. Ikebukuro nama tempat pokoknya. Oh, nama tempatnya saya bukan apa. Partikelnya ini apa, Dek? Oh. Ini ya, Sensei. Ya. Ishoni Ikebukuro ni Sundaimas. Itu kayaknya kalau yang nomor 5 ya. Kayaknya nomor 5 itu kayaknya D deh partikelnya. Oh, bukan ini ya, Sensei.
Kayaknya ya, tapi nanti kita dengerin deh penjelasan dia gimana. Kalau penjelasan saya sih kenapa D? Karena kan seikatsu. Seikatsu itu artinya kan kita Hidup. Hidupan banyak kegiatannya maksudnya. Bisa Oh, belajar, bisa kerja, bisa mandi, makan, pergi kerja atau gimana, ke konbini, jalan-jalan. Kayaknya D sih, kayaknya lebih tepatnya kalau yang 5 ya. Ya, tapi nanti kita coba lihat penjelasan dia apa deh. Oke, kita nonton penjelasan dia lagi ya. iya benar. Suaranya jelas kan tadi? Nggak putus-putus kan pas ngedengerin penjelasan dia? Enggak, Sensei. Jelas, oke, Jelas. ya. Isha ga byoki no hito ni, ini seorang dokter bilang kepada orang yang sakit atau pasiennya ya. Ja, onaka o mimasu kara kono beddo nani-nani nete kudasai. Dia nyuruh silakan tidur di kasur karena saya akan memeriksa perutnya. Kira-kira partikel yang tepat apa nih? Tadi sih udah berkali-kali saya bilang ya. Jadi harusnya teman-teman bisa. Yang tepat adalah kono beddo ni nete kudasai. Jadi kasurnya sebagai alas ya. Tempat di mana kita tidur, nempel di situ. Kono beddo ni nete kudasai. Kemudian kalimat yang kelima, ima nihon nani-nani seikatsu shite imasu. Seikatsu itu hidup atau menjalani kehidupan. Sekarang saya menjalani kehidupan di Jepang. Jawaban yang tepat adalah D. Nihon de seikatsu shite imasu. Oke, di sini seikatsu itu merupakan kehidupan ya, jadi dia menjalani sebuah kegiatan sehari-hari, ya kerja atau mungkin sekolah, kuliah, menjalani kehidupan pada umumnya ya. Nihon de seikatsu shite imasu. Bayangannya menjalani kehidupan itu kan banyak hal yang dilakukan. Jadi pakai partikel D. Kemudian yang keenam, kazoku to issho ni Ikebukuro nani-nani sundeimasu. Sundeimasu saya tinggal bersama dengan keluarga di Ikebukuro. Ini sama seperti menginap. Tadi sudah saya singgung, ya, sundeimasu partikelnya adalah ni. Tinggal di Ikebukuro, Ikebukuro ni sundeimasu. Jadi kalau tinggal itu kan kayak bayangannya kita nempel. Kita tinggal di situ ya kita nempel di situ. Kita nginep di hotel juga kita nempel di hotel. Hoteru ni tomarimasu. Kemudian masih ada 4 kalimat lagi. Kino no. Oke. Berarti tadi Nihonde Seikatsu ya tadi ya. Iya, Sensei berarti. Oh, betul, Sensei berarti. Hidup. Ya, Sensei kan. Oh. Jadi banyak kegiatannya, kehidupan gitu ya. Seperti itu. Oke. Ya udah, ini nanti join lagi ya. Bentar lagi ke gitu. Pakai link yang sama. Join lagi. Ya kita nempel di situ. Kita nginep di hotel juga kita nempel di hotel. Hoteru ni tomarimasu. Kemudian masih ada 4 kalimat lagi. Oke, lanjut. Yang nomor 7 partikelnya Kino no goji goro Tokyo nani jishin ga arimashita. Jishin itu gempa bumi, jishin. Tokyo ya Tokyo gitu kan. Goro itu sekitar gitu kan. Sekitar jam 5. Nah, kalau gurai tadi, nah ini sekalian belajar nih gurai sama goro bedanya apa. Kalau gurai itu sekitar tapi untuk menunjukkan jangka waktu gurai gitu kan.
jangka waktu misalkan ketiduran sejam, kira-kira ketiduran sejam. Nah, seperti itu pakainya gurai. Tapi kalau goro itu lebih tepatnya dipakai untuk menunjukkan waktu. Misalkan sekitar jam 5 sore tadi gitu kan, atau jam 5 pagi. Seperti itu. Nah, itu pakainya goro. Dapat? Berarti kalau goro kira-kira ya Sensei? Atau Sama sekitar? sebenarnya. Persis banget, mirip sama kira-kira gitu. Sama dia sebenarnya. Tapi goro lebih untuk buat jam, buat waktu, ya kan. Kalau gurai itu untuk yang Kayak nunjukin perkiraannya Sensei? perkiraan ya. Nah, seperti ini. Mirip kan sebenarnya tuh, sama-sama approximately atau about, around, time, around. Nah, kalau goro lebih cocok untuk waktu jam 5, kira-kira jam 5 sore tadi kayak saya main bola gitu kan, misalkan seperti itu. Tapi kalau gurai nggak bisa buat waktu. Gurai cocoknya tadi kira-kira saya main bola 1 jam. Nah, seperti itu cocok kalau gurai. Dapat bedanya? Dapat Sensei. Seperti itu ya. Tuh. Contoh-contohnya juga mirip tuh. Yoruni Junijigoro. Kira-kira jam 12 malam saya baru tidur gitu kan. Tapi kalau gurai, nah seperti ini tuh. Bisa buat harga juga kalau gurai nih, seperti ini. Korete ikura gurai shitano. Nah, kira-kira ini harganya berapa ya? Nah, itu bisa buat perkiraan harga gitu kalau mau nawar gitu kan di pasar. Nah, pakai gurai tuh, ikura gurai. Nah, ikura kan udah belajar tuh ikura. Ikura buat nanya harga atau barang gitu kan. Jumlah ikura. Ikura deska. Nah, seperti itu. Ikura bisa pakai gurai itu. Kira-kira berapa ya harganya? Nah, itu seperti itu. Tapi kalau goro, waktu. Nah, oke. Kita lanjut nih. Oke, yang nomor 7 gimana partikelnya? Apa artinya dulu deh coba. Kira-kira mau ngomong apa? Nomor 7. Kino apa? Kino kemarin. Kino no gojigoro. Nah, artinya apa? Kemarin jam 5 gitu ya. Kemarin kira-kira jam 5. Nah, seperti itu. Kemarin Kemudian kira-kira jam 5. Kemudian yang setelah koma terjemahannya apa? Harimasta, ada Jishin gempa. Ada gempa di Tokyo. Nah, Ada gitu. gempa di Tokyo. Ya. Partikelnya Kemarin kira-kira jam 4. D ya Sensei D. Tahu nih. ini saya lupa sih sebenarnya juga. Dia apa nih ya? Karena bisa dua-duanya ya. Ada kegiatan sih. Kegiatannya gempa sih ya. Tapi di Tokyo. Tapi kalau saya disuruh jawab ya, kayaknya Tokyo D kali ya. Di Tokyo ada gempa. Tapi bisa nih juga kali ya. Karena kan Tokyo karena walaupun ada gempanya gitu kan. Tapi kan Tokyo-nya nggak bergerak. Tokyo di situ-situ aja ya. Tokyo ni Jishinga Arimasta. Kayaknya Tokyo D sih lebih cocok kayaknya ya. Tokyo D. Ada kejadiannya, soalnya kejadiannya gempa gitu kan. Gempa kan pasti berlangsung kan, terjadi kan. Karena kayak bukan kegiatan yang diem doang kan maksudnya kan. Atau justru kebalikannya, diem doang. Ya nanti kita lihat. Kalau Yuvita tadi apa jawabnya? D apa nih jadi? D ya Sensei.
Nah, ya udah nanti kita lihat deh penjelasan si sensei itu nanti gimana. Terus yang nomor 8 apa? Mite kudasai. Saite imasu yo. Saite itu mekar. Saite. Hana, tahu hana? Ada bunga ya, saya? Ya, bunga. Kiraina maksudnya lihat tuh Asoko kiraina hanaga suite imasu yo. Jadi maksudnya lihat tuh di sono ada bunga bunga cantik gitu kan, lagi mekar. Seperti itu. De ya, saya? Tony. De atau nih? Saite itu mekar. Bunganya mekar. De ya, saya? De. Kegiatan atau cuman nempel doang nih? Nih, saya ini. Kalau saya sih kayaknya jawabannya sih nih sih. Karena kan maksudnya kan pohon ya. Bunga. Yang iya sih. Bukan orangnya yang bergerak. Asoko ni kiraina hanaga saite imasu yo. Tapi takutnya nih kalau mekar kan ada kayak proses gitu ya. Tapi harusnya sih nih sih ya. Asoko ni kiraina hanaga suite imasu yo. Karena kan pohonnya nggak gerak ya. Pohonnya di situ-situ doang ya. Gitu Iya, sih. sih. Tapi Tapi dia mekar boleh. kalau dia maksudnya fokus ke mekarnya, berarti pakai D. Kayak gitu dah. Tergantung nih, ya kan? Dari sudut pandang kan, perspektif kan. Nah, kalau nomor 9 gimana tuh? Kagiwa, doko, nainani, oite, arimasu ka. Kagi. Apa itu oite? Kagi ada. Kagi itu kunci. Oite naruh di mana tuh kunci? Nah, gitu. Oite dari oku sih ini bisa. Yang ini sih. Naro atau naro di mana gitu kan. Kagiwa doko nainani oite arimasu ka. Taruh di mana kuncinya ya? Gitu. Dia partikelnya Udah mulai pusing kan? Antara nih sama D udah mulai beda nih. Dari yang sebelumnya nih latihannya. Oite. Kagiwa doko. Nara kunci di mana? Nah, lo. dia sih. D atau nih jadinya 9. D. Nah, ya nggak tahu. Nanti kita lihat deh. Tapi kalau saya milihnya D juga sih. Nah, kalau saya milihnya D karena pertama kan kita nggak tahu ya kuncinya di mana ya. Walaupun mungkin apa sih? Pokoknya kan kayak kita harus nyari dulu kan. Kita nggak sama sekali nggak tahu tuh naruh kunci di mana gitu kan. Kayak gitu. Walaupun kuncinya sih nggak akan gerak sih, gitu kan. Seperti itu. Kuncinya sih nggak akan gerak sih di mana gitu kan. Kalau ketemu ya kuncinya pasti akan ke situ gitu maksudnya. Nomor 10? Densha Nanaka di dalam Densha. Densha kereta. Sumaho kan handphone. Sumaho de Hanasanai de kudasai. Hanasa tahu? Berbicara. Terus ada nai.
Jadinya bentuk nai, bentuk Nai tidak berbicara selesai. berarti Di dalam di dalam kereta Densya. di dalam kereta. Mm-mm. Artikelnya dari belakang ya selesai. Iya, Tidak berbicara. Kudasai itu maksudnya tolong ya. Tolong. Hanasanaide kudasai. Tolong jangan berbicara atau mengobrol gitu kan. Jangan mengobrol. Di situ. Yang kedua sumahode sarana tuh partikelnya. Partikel dengan. Tolong jangan berbicara atau jangan ngobrol dengan handphone di dalam kereta. Nah, ini apa tuh? Kira-kira. Di dalam kereta. Ini ya sih. Nih, oke, coba nih berarti ya. Densha no nakani, Densha no nakade. Nah, bisa dua-duanya sih sebenarnya itu kayaknya. Tergantung. Kalau dia mikirnya Densha no naka maksudnya di dalam kereta nggak bergerak-gerak ya nih. Tapi kalau dia maksudnya apa? Ada kegiatan gitu kan ngobrol. Tapi ngobrol pakai telepon juga sebenarnya kan kita nggak bergerak ya biasanya. Nggak mungkin kita jalan-jalan gitu kan di dalam kereta. Densha no nakani sih harusnya. Ya coba nanti kita cek lah jawaban kita nih. Oke. Kino no 5時頃、東京何々地震がありました。Jishin gempa bumi ya. Jadi kemarin jam 5, sekitar jam 5 di Tokyo ada gempa bumi. Atau terjadi gempa bumi. Kayak partikel yang tepat adalah Tokyo de jishin ga arimashita. Jadi ketika ada gempa bumi itu kan ada pergerakan kayak buminya bergetar ya, orang kesana kemari. Ini sebuah kejadian, peristiwa. Jadi yang ada di bayangan kita itu bukan sesuatu yang nempel gitu kan kalau terjadi gempa bumi, tapi merupakan sebuah kejadian, peristiwa, kegiatan. Jadi banyak orang yang kesana kemari, bumi bergetar, orang panik. Tokyo de jishin ga arimashita. Kemudian kalimat ternyata D. Berarti dia fokus ke peristiwa. Berarti betul Iya, berarti fokusnya ke peristiwa ya. Ada peristiwa seperti itu. D. Jadi ada peristiwa atau ada kegiatan atau kejadian nggak? Kalau nggak ada, berarti nih. Kalau ada, berarti D. Nah, udah simpel itu deh. Ya kan? Berarti yang nomor 8 kira-kira kejadian atau peristiwa nggak tuh? Bunga. Ada kejadian iya kejadian sebenarnya. Kan dia melihat bunganya mekar. Kalau feeling saya sih jadinya nih tuh 8 tuh. Karena ya nggak ada peristiwa atau kejadian. Kayaknya ya. Yang nomor 10 nih kayaknya nih. Jadi D kayaknya nih. Ya coba nih kita lihat. Yang ke-8. Mite kudasai. Asoko nani-nani kirei na hana ga saite imasu yo. Tolong lihat. Di sana ada bunga yang mekar. Asoko de atau asoko ni. Jawaban yang tepat adalah asoko ni. Asoko ni kirei na hana ga saite imasu. Saite imasu itu mekar. Jadi dia ngasih tahu di sana ada bunga yang mekar. Jadi di sini pakai partikel nih karena bunganya kan nempel di situ, nggak kemana-mana. Bukan maksudnya kegiatan mekar, bukan ya. Tapi bunganya nempel di situ. Asoko ni kirei na hana ga saite imasu yo. Kemudian kalimat yang ke-9. Iya, jadi begitu tuh. Berarti
nempel bunganya kan, nggak bergerak. Berarti yang tidak bisa berjalan sih. Heeh. Yang nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana nih. Tapi kalau ada pergerakan, kegiatan, aktivitas, peristiwa, D. Dah, kayak gitu tuh udah. Berarti makin jelas tuh ya. Berarti 9 kayaknya nih. Nih apa D tuh? Ini ya sensei ini. Kayaknya nih sih. Karena ya tapi kan karena kuncinya ini ya, kuncinya nggak bergerak ya. Berarti nih ya harusnya sih. Kagiwa doko nih oite Ini. arimaska gitu kan. Iya sih sensei harusnya ini kan. Gak gerak tuh. Densha no naka kayaknya D ya. Karena kereta otomatis mau nggak mau bergerak Oh ya. iya bergerak. Mau nggak mau gerak sih keretanya, nggak mungkin. Gitu kan. Oke, coba kita cocokkan jawaban. Kagi wa doko nani oite arimasu ka? Kagi kunci oite arimasu dari kata oku meletakkan. Bentuk te arimasu ini berarti diletakkan ya. Kuncinya diletakkan di mana atau kuncinya ditaruh di mana? Partikel yang tepat adalah ni ya. Jadi kan kalau kuncinya itu ditaruh di mana, kondisinya kan kuncinya nempel di situ. Kagi wa doko ni oite arimasu ka? Kemudian kalimat yang ke-10, densha no naka nani smartphone de hanasanai de kudasai. Di dalam kereta, jangan berbicara menggunakan handphone. Atau jangan bicara di telepon. Oke, saya yakin teman-teman bisa ya, kalau ini partikelnya adalah D. Karena ada kegiatan berbicara. Densha no naka de smartphone de hanasanai de kudasai. Ya udah, tuh. Bener kan? Iya. Oh berarti dia kalau yang 10 berarti bukan karena kereta ya jalan, tapi karena berbicara gitu maksudnya. Ada kegiatan berbicara maksudnya. Oh. Mm-mm. Jadi walaupun berhenti, tetap dia ya sensei kan. Mm-mm. Karena kan ada telepon. Iya. Maksudnya walaupun ngobrol juga itu termasuk kegiatan ya jadinya. Mm-mm. Tuh itu D-nya jadi ada 2 tuh kan. Partikel D tadi Iya yang sensei. D. kamu tanya. Satu kalimat boleh ada partikel lebih dari 1, nggak boleh tuh. Densha no naka de sumaho de. Nah, hanasanai de. Nah, D-nya ada 3 tuh malah jadinya. Ada 3. Iya. Oh. Iya, boleh tuh. Karena kan masing-masing partikel itu jadi menerangkan kata-kata yang berbeda tuh. Densha no naka de. Kemudian sumaho de, ya kan? Jadi nempel sama kata benda masing-masing dia. Ada fungsinya masing-masing jadinya. Seperti itu. Oke. Oh iya. Baik, jadi itu dia mengenai perbedaan partikel ni dan D disertai dengan teori dan contoh kalimatnya. Di sini ada sedikit catatan tambahan mengenai partikel ni dan D. Misalnya ada kalimat seperti ini, kouen no mae ni jiko ga atta. Terjadi sebuah kecelakaan, tapi partikel yang digunakan adalah ni. Harusnya kan D ya. Nah, ketika orang Jepang mendengar kalimat tersebut yang pakai partikel ni, yang ada dalam bayangan mereka adalah kejadian tersebut seperti dalam sebuah foto yang tidak bergerak. Jadi kayak ngelihat foto itu ya. Itu bayangan yang ada di kepala ketika dengar kouen no mae ni jiko ga atta. Jadi nggak ada gerakan sama sekali. Makanya kalimat tersebut terdengar kurang alami. Yang benar kan harus pakai partikel D. Karena kalau terjadi kecelakaan kan pasti ada sebuah kegiatan atau pergerakan yang dilakukan. Nah, baru kalau misalnya mau menjelaskan di jalanan ada banyak kaca yang berserakan, kalimatnya bisa seperti ini. Kouen no mae ni kuruma no garasu ga takusan atta. Artinya di depan taman ada banyak kaca mobil. Maksudnya kaca mobil yang pecah gitu ya. Ada banyak berserakan. Nah, kalau kondisinya seperti itu, pakai partikel ni itu benar ya. Karena kaca mobil yang berserakan di situ kan nggak bisa bergerak. Jadi yang ada di bayangan kita itu sama kayak ketika melihat foto yang tidak bergerak. Sebaliknya kalau pakai partikel D itu jadinya aneh ya. Nah, udah dijelasin tuh ya.
Udah nih, udah dapat perbedaan D sama Ni. Udah selesai, udah. Udah mantap nih, D sama Ni bedanya. Baik, jadi itu dia mengenai beberapa perbedaan partikel ni dan d beserta dengan contoh kalimatnya ya. Berikutnya saya akan membahas mengenai perbedaan partikel d dan Dah, mau lanjut nggak apa gimana nih? Mau partikel yang mana lagi nih? Yang mau kurang dijelasin? Kira-kira? Partikel W ada ya selesai? Ada, oh. Oh, Nih, tuh. Ada wa versus ga. Ada ga versus o. Ada ni versus d. D versus o. O versus ni. Tuh. Nah, mau pilih yang mana lagi nih? Yang belum, yang kayaknya kurang yakin gitu. Kayaknya masih belum paham gitu. Kira-kira. iya selesai nggak sama O juga belum paham. Ga sama o ya? Oke, boleh Iya tuh selesai. ga sama o tuh. Kalau wa sama ga udah bisa. Hmm, belum paham sih tadi. Nah, kalau wa sama ga nih ada di sini sih, saya udah bikin sih. Nih kayak gini nih. Wa sama ga nih. Kalau nemu kunci yang jatuh di jalan, pakai partikel apa? Ah, D lah ya. Antara wa sama ga nih. Oh, kalau fungsinya dulu apa ya selesai? Mm-mm. Fungsinya, kalau wa itu biasanya udah dijelasin sebelumnya. Udah apa? Udah terjadi, udah ada gitu. Sebelumnya udah di apa? Sudah dibicarakan kalau wa. Kalau ga itu biasanya tiba-tiba ada gitu. Nah, itu seperti itu. Oh, Mm-mm. berarti enggak ya selesai. Yang kiri ini ga, karena tiba-tiba nemu kunci di jalan. Hmm. Sebelumnya kan kita lagi jalan, nggak mungkin kepikiran ada kunci di jalan kan, seperti itu. Nah kalau yang sampingnya yang kanan nih, udah megang kunci dia, udah jelas nih Ini kunci. dua. Cuman dia nyari kuncinya buat masuk kamar yang mana gitu kan. Nah itu cocoknya Heano Kagiwa. Nah seperti itu. Karena kuncinya udah ada nih, udah tahu, tapi cuman tinggal milih doang nih, seperti itu. Oke. Tuh, partikel wa itu digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sedang atau sudah pernah dibahas sebelumnya tuh, sudah diketahui. Nah, poin yang ingin disampaikan ada di belakang atau setelah partikel wa. Seperti itu. Misalkan ada kucing nih si cewek nih. Ada kucing gitu kan. Nah, terus dia mau bilang, "Wah, kucingnya gede ya." gitu kan. Kono neko wa oki desu ne. Nah, seperti itu. Jadi di sini udah ada kucing. Terus dia mau bilang kok kucingnya gede ya, gitu kan, seperti itu. Nah, kalau partikel ga nih di sini kelihatan tulisannya? Kebaca tulisannya? Halo? Halo Yuvita? Ketiduran? Gak ada suaranya?
Halo, Yovita. Tes. Tes suara. Halo? Halo, Yovita. Ketiduran gak nih? Tiduran kayaknya nih anak. Apa pergi?